Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noranti Umarofa. Yang pertama, pengertian fikih. Di sini dalam bahasa itu merupakan pemahaman yang mendalam. Setelah itu dalam istilah itu merupakan segala hukum atau suatu hukum yang dihasilkan dari ijtihad atau pemikiran para ulama yang sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat di Al-Quran dan hadis. Setelah itu ruang lingkup yang terdapat di dalam fikih ini mencangkup semua hukum yang berbentuk amaliyah terkait hubungan manusia dengan Tuhannya seperti ibadah. Setelah itu hubungan manusia dengan manusia lain itu seperti muamalah. Setelah itu hukum yang diatur di dalam fikih ini mencangkup hukum yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Seperti contoh itu melaksanakan sholat itu merupakan hukum wajib bagi seluruh umat Islam. Yang kedua yaitu syariah. Syariah itu merupakan ketentuan dari Allah SWT dan Rasulnya yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Syariah ini berkaitan dengan perbuatan yang bersifat perintah dan larangan. Dan sumber dari syariah ini mencangkup Al-Quran, yang mana isinya itu tentang firman Allah yang tidak dapat diubah. Dan ada juga As-Sunnah yang isinya itu tentang kehidupan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan sumber lainnya itu juga ada ijma dan qiyas. Dan contoh dari syariah ini adalah seperti menikah. Menikah itu harus sesuai dengan ketentuan dan tuntunan ajaran agama kita, yaitu agama Islam yang sudah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu nomor 3, hukum Islam, di mana hukum Islam di sini merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam. Dan di sini terdapat karakteristik di mana hukum Islam ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum lainnya, seperti sumber dari wahyu Allah, membentuk moral mulia, realistis, manusiawi, teratur, integral, selanjutnya universal, rasional, dan fleksibel. Dan terdapat 5 hukum Islam, yaitu yang pertama wajib, yang mana contohnya itu seperti puasa Ramadan, setelah itu sholat 5 waktu, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu sunnah, yang mana contohnya itu seperti sholat sunnah dan puasa Senin Kamis. Setelah itu yang ketiga haram, di mana contohnya itu seperti mencuri, mabuk, dan membunuh, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu makruh. Contohnya itu seperti makan sambil berdiri, yaitu berkumur saat puasa, yaitu yang terakhir yaitu mubah, yang mana contohnya itu seperti makan dan minum. Yang pertama itu usul fikih, di mana pengertian usul fikih di sini yaitu ilmu Islam yang murni yang tidak dimiliki oleh agama lainnya, sehingga hal ini dapat menjadi titik perbedaan dengan agama lainnya. Dengan demikian, usul fikih merupakan metode untuk menentukan hukum Islam atau fikih, di mana sumber utamanya yakni berasal dari ketentuan Allah yang tertuang dalam nas dan wahyunya. Dan fikih itu ada karena melewati proses di dalam usul fikih. Setelah itu dalam pengertian lainnya itu usul fikih merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil yang sudah terperinci. Setelah itu objek pembahasan dalam usul fikih di sini itu ada 2, yaitu tentang dalil dan tentang hukum. Dan pembahasannya terakhir itu tentang qawaidul fikih, di mana qawaidul fikih ini merupakan ilmu yang membahas kaidah fikih, dalil hukum, dan ijtihad yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam arti lain, ini qawaidul fikih ini merupakan suatu aturan yang didatangkan langsung oleh Allah SWT melalui perantara Rasulnya yang berupa hukum-hukum syariat dan juga yang bersifat fikih. Baik, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.